teaching atau dosen pengampu di mata kuliah e-bisnis dan e-commerce. Di kampus Kendal WRI ada saya sendiri, Muhammad. Kemudian di kampus Majapahit 605 ada Bapak Eko Siswanto Eko. Beliau ini pakarnya bisnis dan e-commerce, sering membuat aplikasi terkait dengan e-commerce. Kemudian ya ada senior kami, Ibu Tanti Sumarlin Eskom MSI. Beliau mengampu di kampus Ungaran, Suwon Ambarawa. Beliau juga pakarnya bisnis. Selanjutnya yang paling senior ya, di antara kami adalah Bapak Jailani STMN. Beliau mengaku di kampus ISTKOM. Di untuk semua di mata kuliah kita ini ya, ada 4 dosen pengampu yang nantinya memberikan nilai ke Anda adalah dosen sesuai dengan kuis masing-masing. Kalau teman-teman di kampus Kendal berarti nanti yang akan memberikan nilai adalah sekian. Di Stilsticom ya di Sidoarjo yang memberikan nilai atau menginput nilai adalah Kacilani. Kemudian di kampus USA yang Ungaran Suwon Ambarawa ada Ibu Tanti. Dan di Majapahit atau kampus besar yang ikut nilai nantinya di akhir semester adalah Bapak Eko Siswanto. Ya, teman-teman semua biar teman-teman mengenal ya, siapa dosen pengampu di kuis masing-masing. Karena kan meskipun pembelajaran kita secara offline tatap muka, tapi dari pihak kampus ya manajemen kampus ya, memberikan keluasan ya, kepada teman-teman mahasiswa yang tidak bisa hadir secara offline ya, bisa mengikuti perkuliahan secara online. Ya, bagi teman-teman yang mengikuti secara online agar mengenal dosennya masing-masing, ya berikut ini saya tampilkan. Saya review sebentar teaching di mata kuliah bisnis dan e-commerce. Untuk kontak person masing-masing dosen pengampu ya bisa Anda lihat di siakan. Oke, saya kira itu ya untuk perkenalannya. Nah, sebelum masuk pada pembahasan yang pertemuan 1, kita bahas sebentar terkait dengan kontrak kuliah dan peraturan kelas. Jadi nilai yang Anda dapatkan berasal dari beberapa komponen yaitu tugas, UTS dan UAS. Tugas, UTS dan UAS. Tugas bobotnya banyak 40%, UTS dan UAS 30%, 30%. Sehingga kalau di total ada 100%. Kenapa tugas bobotnya banyak? Ya, karena tugas ini nanti terdiri dari beberapa tugas. Ada tugas 1, tugas 2 yang akan kami berikan sebelum UTS. Ya, kemudian ada tugas 3 dan 4 yang akan kami berikan setelah UTS atau sebelum UAS. Jadi ada 4 tugas, sehingga kalau di prosentase masing-masing tugas nilainya 10%. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nilai Anda didapatkan dari tugas, UTS dan UAS. Presensi Pak, apakah tidak masuk di kategori penilaian untuk presensi?
presensi minimal yang teman-teman harus lakukan ya, minimal adalah 50%. Jadi tatap muka kita kan sebanyak 16 kali pertemuan. Kalau 50%-nya berarti minimal teman-teman harus ikut 8 kali pertemuan, melakukan presensi. Lantas bagaimana kalau kurang dari 50%? Maka nilai Anda akan terkunci oleh sistem siaga. Nilainya terkunci, jadinya D. Mohon maaf, jadinya R, remedi, sehingga teman-teman harus melakukan remedi. Meskipun teman-teman mengerjakan tugas, mengikuti UTS dan UAS, tapi kalau presensi Anda kurang dari 50%, maka nilai Anda akan terkunci by sistem R, sehingga dosen tidak bisa input nilainya. Salah satu solusinya, caranya adalah kalau nilainya R, teman-teman harus melakukan remedi. Dan itu perlu biaya administrasi lagi. Maka dari itu teman-teman ya usahakan presensinya ya, di atas 50%. Jadi semisal teman-teman sibuk ya, atau tidak ada waktu luang pada hari Selasa, per bulan ini kan hari Selasa ya, tiap hari Selasa. Maka hari Selasa tidak ada waktu luang, ya sibuk dengan kerja atau dengan aktivitas lain, ya usahakan ya sebelum jam 23 malam teman-teman wajib siapkan untuk melakukan presensi di mata kuliah hari ini. Meskipun nanti ya, pembelajarannya bisa teman-teman lakukan di lain hari, ya, menyimak video hasil rekaman live streaming yang kita lakukan. Ya. Kemudian diskusi link materi dan informasi yang terkait dengan perkuliahan kita yang akan kita lakukan via grup WA atau siapa. Jangan sampai jabrik. Kenapa via grup? Agar teman-teman yang lain juga tahu, oh ada informasi update, oh ada pertanyaan ini, berarti jawabannya seperti ini. Jadi grup ya. Meminimalisir ya, pertanyaan yang berulang. Nah, kalau via Jabri kan si A, mahasiswa A bertanya dengan pertanyaan A, mahasiswa B yang bertanya dengan pertanyaan A juga yang dikirim ke WA-nya dosen. Sehingga bagi kami sebagai dosen, oh ini pertanyaan kok sama, dan sebaiknya dilakukan di grup saja. Jadi agar mahasiswa A dan B tersebut ya bisa mengetahui oh ada pertanyaan sama seperti pertanyaan saya, jawabannya ternyata seperti ini ya. Kemudian ketika menghubungi dosen ya, mohon menyebutkan nama atau identitas dan keperluan, tentunya di jam kerja. Diusahakan ya jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, bagi teman-teman yang kelas malam misal boleh sampai jam 9 malam. Di atas jam 9 kan waktunya kita istirahat. Dosen juga butuh istirahat. Ya. Itu. Kemudian presensi kehadiran ya, melalui syakat. Ya. Setelah link YouTube ditempel oleh dosen pengampu masing-masing. Saya kira peraturan ini sama seperti ya, mata kuliah yang lainnya. Oke. Kemudian terkait dengan pembelajaran kita di mata kuliah e-bisnis ini, e-bisnis dan e-commerce, ada rencana kegiatan perkuliahan semester yang akan kita laksanakan. Ya, kita melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali tatap muka. Ya.
bisnis, kemudian pertemuan 2 model bisnis dalam e-commerce sampai nanti di pertemuan 15. Nah, untuk hari ini kita masuk pada pengantar e-bisnis dan e-commerce. Tujuan pembelajaran dari pertemuan 1 ya, di mana pertemuan 1 ini materinya adalah pengantar e-bisnis dan e-commerce. Harapannya nanti mahasiswa dapat memahami konsep dasar e-bisnis dan e-commerce. Support pembahasannya ada pengantar e-bisnis dan e-commerce, kemudian perkembangan teknologi digital dalam bisnis. Oke. Baik, kita langsung masuk pada materi ya. Ketika kita berbicara tentang e-bisnis dan e-commerce, ya, maka sebaiknya kita perlu mengetahui definisi dari e-bisnis maupun e-commerce. Nah, untuk e-bisnis sendiri merupakan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti telepon, internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Jadi semua aktivitas penyebaran meliputi penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, baik itu barang dan jasa, kemudian pemanfaatan jaringan telekomunikasi atau jaringan komputer lainnya, inilah disebut dengan e-bisnis. Nah, e-bisnis itu kan singkatan dari electronic business. Nah, jika mengacu pada arti kata elektronik, maka e-bisnis tidak hanya mengacu pada bisnis berbasis online saja. Bisa juga ya menggunakan telepon, jadi transaksi atau aktivitas ya, yang dilakukan untuk pemasaran produk via telepon itu juga merupakan e-bisnis yang menggunakan ya, jaringan telekomunikasi atau jaringan komputer lain. Nah, dari definisi di atas, maka e-bisnis ini lebih banyak dimaksudkan pada sebuah transaksi yang menggunakan media elektronik. Sehingga jika definisi e-bisnis ini mengacu pada transaksi yang efektif menggunakan media elektronik, maka e-bisnis sifatnya menjadi lebih fleksibel. Secara sederhana, e-bisnis adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-bisnis sendiri ya semakin berkembang pada beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap ya, menggantikan toko tradisional atau toko offline. Nah, beberapa orang itu menganggap istilah perdagangan hanya menggambarkan transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan antara mitra bisnis. Anda sebagai penjual memiliki mitra bisnis, ya, memiliki mitra untuk melakukan proses transaksi. Jika definisi perdagangan ini dipakai untuk e-bisnis, maka nantinya maknanya jadi lebih sempit. Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan istilah e-bisnis sebagai ganti dari e-commerce. Jadi istilah e-bisnis itu sebenarnya mengacu pada cakupan yang lebih luas daripada e-commerce. Nanti akan kita bahas perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Bukan hanya membeli dan menjual barang dan jasa, tetapi melakukan semua jenis bisnis secara online.
bisnis. Nah, sekarang kita lihat antara e-bisnis dan e-commerce. Ya. E-commerce dan e-bisnis memiliki perbedaan pada tujuannya. Kalau e-commerce orientasinya pada perolehan uang. Sedangkan e-bisnis orientasinya pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak, seperti ya, kepercayaan konsumen, ya, jadi trust dari konsumen, pelayanan terhadap konsumen, gimana memberikan servis ya, kepada konsumen, kemudian aturan kerja, relasi antar bisnis, dan penanganan masalah sosial lainnya. Kalau e-commerce cenderung orientasinya perolehan uang. Kalau e-bisnis orientasinya pada kepentingan jangka panjang. Kemudian persamaannya, e-commerce dan e-bisnis juga memiliki kesamaan tujuan, yaitu sama-sama ingin memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya. Di e-commerce dan e-bisnis merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan juga sebagai sarana mempromosikan produk melalui media internet. E-bisnis dapat kita tinjau dari sisi proses bisnisnya. Dari sudut pandang ini, ya, nanti kita akan mendapatkan dua jenis proses bisnis dalam e-bisnis, yaitu e-bisnis secara penuh, pure, atau e-bisnis hanya sebagian, parsial. Ada istilah pure e-bisnis, parsial e-bisnis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada sisi organisasional, e-bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu parsial bisnis dalam transaksi, di mana sebagian prosesnya dilakukan secara elektronik, sebagian lagi dilakukan secara manual. Contohnya seperti apa? Yaitu transaksi jual beli barang fisik, misalkan buku, baju, ya, smartphone. Pada transaksi ini, sebagian proses bisnisnya, ya, mulai dari penawaran, pemesanan hingga pembayaran dapat dilakukan secara elektronis. Namun pada saat penyampaian produk, ya, pengiriman produk dalam bentuk barang, prosesnya harus dilakukan secara fisik atau konvensional. Jadi setidaknya ada satu dimensi digital dalam tindakan situasi e-bisnis, tawaran, kemudian pembelian, pembayaran, tapi hanya sebagian e-bisnis. Misalnya membeli komputer dari sebuah website Dell, ya, atau buku dari Amazon.com, ya, adalah bentuk dari e-bisnis parsial, karena barang secara fisik disampaikan. Namun membeli e-book dari Amazon.com atau produk perangkat lunak dari Microsoft adalah pure e-bisnis, karena pemesanan, pengolahan, pengiriman, ya, pembelian, semua dilakukan secara digital. Perhatikan bahwa banyak perusahaan, ya, beroperasi dalam dua atau lebih klasifikasi. Misalkan mobil Jaguar memiliki aplikasi 3G untuk konfigurasi mobil secara mandiri sebelum berbelanja. Bisa melihat, ya, penawarannya secara online dulu. Melihat bentuk mobilnya, ya, melalui aplikasi 3D. Karena pembelinya di luar kota, jauh dari lokasi showroom dari mobil Jaguar. Sehingga kalau kita bisa petakan, ya, antara pure e-bisnis dan partial e-bisnis, ya, Anda lihat di sini. Aktivitasnya meliputi pemesanan dan pembayaran, ya,
bentuknya fisik semua, maka ini adalah bisnis konvensional. Kemudian yang pure e-bisnis, ya, pemesanan, aktivitas pemesanan, pembayaran, pemenuhan pesanan, pengiriman, berupa digital semua. Inilah yang disebut dengan pure e-bisnis. Sedangkan aktivitas pemesanan, pemenuhan pesanan, ya, berupa digital, tapi pengiriman barangnya simpan secara fisik, maka ini disebut partial e-bisnis. Bisa dipahami ya teman-teman? Bedanya antara bisnis konvensional, kemudian pure e-bisnis dan partial e-bisnis. Setelah kita membahas terkait dengan e-bisnis, sekarang kita bahas e-commerce. Di pengaplikasian perdagangan elektronik itu dapat dilacak pada awal tahun 1970-an. Sewaktu uang ditransfer secara elektronik. Jadi dulu ada istilah pihak ketiga yang membantu proses pembayaran. Misalkan saya sebagai pembeli, kemudian Anda sebagai penjual, karena kita berbeda wilayah, saya misalkan di Kendal, ada teman-teman yang di penjualnya, yang Anda sebagai penjual di Sukoharjo semisal. Proses pembeliannya secara digital, ya, penawaran, kemudian pemesanan. Selanjutnya mau melakukan pembayaran, kita butuh orang ketiga kalau dulu. Apa istilahnya saya kalau ini orang ketiga ya. Ini model transaksinya, saya sebagai pembeli mentransfer dulu ke orang ketiga, ya, sebagai orang ketiga ini menjembatani antara pembeli dan penjual. Kemudian penjual akan dikabari oleh orang ketiga bahwa si pembeli sudah transfer uang, maka si penjual ini akan mengirimkan barangnya ke pembeli. Jika barangnya sudah sampai ke pembeli, pembeli akan memberikan konfirmasi kepada pihak ketiga bahwa barang sudah diterima dengan baik, ya, dan sesuai pesanan, maka pihak ketiga baru mentransfer sejumlah harga dari barang tersebut ke penjual. Dulu sempat seperti itu. Ya. Ada sebuah lembaga keuangan dikenal sebagai transfer data elektronik atau EDT. Dengan demikian data dapat dialihkan secara elektronik. Dana dapat dialihkan secara elektronik. Namun penggunaan aplikasi ini yang terbatas pada perusahaan besar, lembaga keuangan dan beberapa bisnis nekat lainnya. Kemudian tibalah pada pertukaran data elektronik, EDI, suatu teknologi yang digunakan untuk memungkinkan transfer dokumen rutin secara elektronik. EDI ini kemudian diperluas dari transaksi keuangan ke jenis transaksi lainnya. Oleh karena itu aplikasi e-commerce yang lebih baru yang muncul mulai dari sistem transportasi, perjalanan hingga perdagangan secara online. Tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja. Nah,
negara kita, sektor e-commerce ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Nilai transaksinya ya, diperkirakan bahkan tahun 2024 itu mencapai ya 1.026 triliun atau sekitar 65 miliar US dollar. Luar biasa sekali dia. Jumlah penggunanya meningkat ya, dari 65 juta pengguna naik menjadi 69% dibandingkan tahun 2020. Jadi pengguna e-commerce tahun 2024 itu meningkat 69% dari tahun 2020 dengan mencapai 65 juta pengguna. Kemudian kategori produk terlaris ya ada fashion, aksesoris ya 16%, kesehatan kecantikan 14%, peralatan rumah tangga 10%, makanan ya 6,9%, ya, gadget dan aksesorisnya 6,4%. Nah, metode pembayarannya yang populer ada dompet digital, transfer bank, kartu kredit, kemudian beli sekarang bayar nanti, ya, BNPL, kartu kredit, ya, kemudian ada COD, cash on delivery. Perangkat yang digunakan untuk belanja online rata-rata menggunakan HP, perangkat mobil, hampir 67%, desktop 33%. Dari data ini menunjukkan bahwa e-commerce di Indonesia itu berkembang pesat, didukung oleh peningkatan jumlah pengguna, kemudian variasi produk yang diminati, kemudian beragam metode pembayaran yang dipermudah, dan dominasi penggunaan perangkat mobil untuk belanja. Nah, rata-rata kita sekarang pengguna gadget, ya, pengguna perangkat mobil ketika sedang waktu luang, dia buka-buka ya, aplikasi e-commerce, Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya. Hanya ada yang iseng sekedar melihat-lihat, kemudian dari keisengan melihat produk-produk yang ada, tarik untuk iya. Oke. Nah, kalau bisa kita rangkum pertemuan hari ini ya, antara e-bisnis dan e-commerce ya, cakupan dari e-bisnis itu lebih luas, termasuk pemasaran, layanan pelanggan, kemudian logistik. Nah, ini orientasinya jangka panjang. Sedangkan e-commerce fokus pada transaksi jual beli online, orientasinya pada uang. Contoh aplikasi e-bisnis ada Netflix, Google Earth, digital marketing. Kalau e-commerce kan Shopee, Tokopedia, Amazon. Interaksinya e-bisnis mencakup seluruh rantai bisnis. Sedangkan e-commerce hanya terkait transaksi. Kalau bisa kita simpulkan, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Jadi e-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Dengan kata lain, ya, semua e-commerce adalah e-bisnis. Tapi tidak semua e-bisnis adalah e-commerce. Semua e-commerce adalah e-bisnis, tetapi tidak semua bisnis adalah e-commerce. Saya kira demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, jika ada yang ditanyakan, ya, silakan. Boleh ditanyakan ya, melalui grup WA juga boleh, atau langsung bertanya ke dosen pendamping masing-masing di BOMWIS masing-masing cabang.
Saya kira demikian.